Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi dengan Pak Romat. Oke, pembelajaran kali ini kita akan melakukan secara daring lagi ya anak-anak. Jadi tetap semangat. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita masuk ke tema 2, subtema 1. Apa yang kita pelajari? Oke, simak video berikut ini. Nah, pada tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema satunya adalah cara tubuh mengolah udara bersih. Kemarin sudah saya tugaskan untuk mengisi isian di seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun sistem pernapasan pada hewan berbeda dengan manusia ya. Bahkan sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut ini beberapa sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah cacing. Kalian tahu cacing kan? Nah, cacing itu juga bernapas loh anak-anak. Itu bernapas menggunakan permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, kalian ketika tahu cacing kan selalu geli ya anak-anak ya. Itu karena tubuhnya berlendir itu tadi. Kan selalu basah. Itu tujuannya untuk menjaga tubuhnya supaya memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Itu adalah cacing ya anak-anak. Lalu yang kedua adalah serangga. Anak-anak. Sistem pernapasan pada serangga itu seperti pada gambar ini. Itu bernapas menggunakan apa? Iya, serangga itu bernapas menggunakan trakea. Trakea itu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Seperti itu anak-anak untuk pernapasan pada serangga. Serangga itu apa saja toh? Ada tawon, belalang, lalu kecoa, itu serangga. Lalu yang tiga adalah alat pernapasan pada ikan. Ikan itu bernapas dengan insang. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Nah, pada tugas tadi, mengapa ikan selalu membuka mulutnya ketika di permukaan air? Itu fungsinya untuk mengambil oksigen. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup secara bersamaan. Tutup insang terbuka, akibatnya air keluar melalui mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Amfibi itu apa? Amfibi itu seperti katak, yaitu bisa hidup di darat dan di air. Nah, ketika masih menjadi cebong atau anakan, itu kecebong itu bernapas dengan insang. Ketika kecebong menuju ke katak muda, maka perlahan-lahan insang menjadi paru-paru. Nah, ketika sudah dewasa, maka katak bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, seperti itu anak-anak penjelasan dari alat pernapasan amfibi. Nah, selanjutnya adalah reptil. Yang termasuk reptil itu apa saja? Yang termasuk reptil itu ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Lalu yang keenam adalah alat dan sistem pernapasan pada burung.
Burung itu bernapas menggunakan sepasang paru-paru dan paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Jadi, burung itu punya kantong udara digunakan untuk menyimpan udara ketika burung terbang. Dan yang terakhir adalah mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Nah, mamalia itu ada mamalia darat, ada mamalia laut. Kalau darat itu seperti kuda, sapi, kambing, itu mamalia darat. Kalau laut itu seperti lumba-lumba. Jadi lumba-lumba itu termasuk mamalia. Nah, ini bernapas dengan apa? Dengan menggunakan paru-paru. Oke, itu anak-anak alat pernapasan pada hewan.